Bab 2209. Tiga dimensi. Gray Z mendongak, dan apa yang ditampilkan di layar adalah peta topografi elektronik. Matanya menciut, menatap peta topografi, memandangnya dengan serius, seolah menganalisis setiap tekstur. Gambar ini adalah rasio 1:10.000. Gambar elektronik satelit yang saya lihat dari ketinggian tinggi diperoleh dengan beberapa cara, kata Profesor Lu. Lihat, apakah Anda merasa akrab dengan pola-pola itu? Gray Z mengangguk. Ada perasaan deja vu. Dengan ingatannya, dia dapat mengingat semua yang dia lihat, dan garis-garis ini memang agak mirip dengan buku tinju super. Sama seperti garis pada lembaran tinju, kan? Dia memandang Profesor Lu. Tidak buruk. Profesor Lu mengangguk. Aku telah membandingkannya, hampir tidak ada perbedaan. Ada semacam kegembiraan di wajahnya. Butuh banyak waktu untuk menyusun pola pada buku tinju super 9 halaman, dan penelitian tentang pola di atas membutuhkan lebih banyak investasi. Profesor Lu mencari banyak buku kuno untuk mengeksplorasi petunjuk yang relevan, termasuk bahan dari 8 keluarga besar tersembunyi. Tetapi tidak ada yang ditemukan, sepertinya ada bagian dari sejarah yang telah dihapus secara artifisial, dan tidak ada jejaknya. Tapi dia tidak percaya pada hal seperti itu, karena dia tidak percaya bahwa seseorang dapat sepenuhnya menghapus semua jejak. Akan selalu ada sesuatu yang tidak dapat dihapus. Dia memikirkan peta. Jika garis-garis pada lembar pertama memang peta, kemana arahnya? Arah mana itu? Tidak peduli seberapa hebat orang-orang itu, mereka tidak dapat mengubah gunung dan sungai, untuk dapat menghapus semua jejak. Oleh karena itu, ia mengubah arahnya dan memperoleh peta topografi elektronik dari berbagai wilayah di seluruh dunia, menggunakan metode 3 dimensi untuk mendigitalkan dan secara elektronik semua medan untuk mensimulasikan efek tekstur. Benar saja, di area ini, dia menemukannya. Ini persis sama dengan pola di halaman keempat buku tinju, kata Profesor Lu. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan buku tinju lainnya. Tempat yang aneh ada di sini. Profesor Lu menarik napas dalam-dalam. Lain-lain pola pada lembar halaman dan ini cocok dengan pola pada halaman keempat lembar tinju, dan dapat digabungkan lagi, tetapi sama sekali tidak sesuai dengan peta topografi di sekitarnya. Apa artinya ini? Gray Z melihat Profesor Lu. Dia tidak menyangka bahwa Profesor Lu telah mencapai titik kegilaan seperti itu dan telah mempelajarinya sampai sejauh ini. Ini menunjukkan bahwa 9 halaman manual tinju mungkin menunjuk ke 9 tempat. Kata Profesor Lu dengan sungguh-sungguh. 9 tempat. Gray Z terkejut. Ini bukan peta. Ini peta. Profesor Lu merasa bahwa dia belum menjelaskannya, dan dia melanjutkan. Ini memang peta, tapi pada saat yang sama, ini menunjuk ke 9 tempat. Apakah Anda mengerti apa yang saya maksud? Ini agak sulit untuk dipahami, tetapi Gray Z memahaminya. Dia tidak menyangka ada hal aneh di buku tinju super, yang tersembunyi di dalamnya. Sebuah peta biasanya hanya menunjuk ke satu tempat, bagaimana bisa menunjuk ke 9 tempat, dan tampaknya 9 tempat ini dapat disatukan, yang sama sekali tidak terbayangkan. Aku akan menjelaskan kepadamu dengan cara ini. Profesor Lu memiliki tingkat profesionalisme yang sangat tinggi. Menggunakan pemikirannya untuk menjelaskannya, kedengarannya agak aneh. Misalnya, ada beberapa lantai, dan denah lantai setiap lantai berbeda. Dari atas ke bawah, gambar-gambar ini disatukan, tetapi sebenarnya, ini adalah lantai yang berbeda, dan setiap lantai berbeda. Wajahnya bersinar dengan kegembiraan, seolah memasuki semacam status ekstrim. Gray Z merasa sedikit tidak bisa percaya. Masalah macam apa ini? Bisa dikatakan masalah filosofis, atau bisa dikatakan masalah fisik. Sederhananya, ini adalah ruang dan waktu. Profesor Lu menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya dia juga kaget,
Tapi selain penjelasan ini, tidak ada alasan lain. Bab 2210. Dia berani kembali. Medan waktu dan ruang yang berbeda saling terkait. Di planet kita, apa yang dapat ditemukan saat ini adalah area ini. Dia menghela nafas. Jika itu orang lain, mendengar Profesor Lu mengatakan sesuatu seperti ini, khawatir dia akan dianggap sebagai orang gila secara langsung, dan dia tidak tahu harus berkata apa, tetapi Grey Z tahu bahwa dunia ini terlalu rumit. Apa yang bisa mereka lihat memang hanya puncak gunung es, dan ada banyak hal yang belum pernah terlihat. Apa yang bisa mereka lihat memang hanya beberapa orang yang mau membiarkan mereka melihat. Grey Z tidak berbicara, tetapi tampak berpikir. Dia melihat peta topografi di layar dan mengarahkan jarinya, dengan kata lain, tempat ini saat ini adalah tempat yang bisa kita jelajahi. Mungkin dari sini, kita bisa memastikan apakah tebakanmu benar. Profesor Lu mengangguk. Tapi di sini, itu adalah tanah tak bertuan. Dia menatap Grey Z. Apa yang berbahaya, apa yang akan terjadi, resikonya besar. Kita tidak tahu, apakah itu layak untuk mengambil risiko. Kalau sebelumnya, seharusnya tidak sepadan, tapi sekarang, itu layak. Grey Z tertawa. Master Caplang keluar, bersembunyi di kerumunan besar, sulit ditemukan, dan tujuannya, tentu saja, adalah lembar tinju super, yang merupakan peta di atas lembaran tinju, di mana itu menunjuk. Dia pasti akan pergi ke sana. Dan Grey Z khawatir dia tidak sendirian. Grey Z juga harus pergi. Mendengar ini, Profesor Lu sepertinya telah menebak sesuatu. Ada hal-hal yang dibahas di tahun-tahun lalu dan tidak boleh dilihat orang-orang, tapi ada beberapa hal yang sangat berharga. Nilai-nilai ini tidak selalu karena uang, tapi karena, mungkin hal ini dapat memberi kita lebih banyak refleksi. Kata-katanya selalu penuh dengan prinsip-prinsip filosofis. Jika Anda tidak mendengarkan atau berpikir dengan hati-hati, Anda mungkin tidak dapat memahaminya. Grey Z mengerti. Dia mengangguk. Saya tahu, saya telah membuat bekerja keras Profesor Lu. Saya hanya mempelajari sesuatu di sini, apalagi yang bisa saya lakukan untuk Anda. Profesor Lu tersenyum. Andalah yang telah bekerja sangat keras, dan Anda telah mengambil terlalu banyak beban. Saya dapat membantu Anda berbagi sedikit, itu adalah kehormatan saya. Tak perlu dikatakan, Grey Z bisa mengerti. Oke, saya akan terus meneliti. Saya akan memberitahu Anda apa yang saya temukan tepat waktu. Juga, beritahu saya kapan Anda akan pergi. Saya telah menyiapkan sesuatu untuk Anda. Oke. Grey Z mengangguk, tidak lagi katakan lebih banyak, berbalik dan pergi. Dia tahu bahwa tempat itu harus dikunjungi sesegera mungkin. Tapi sekarang, dia ingin pulang dan menemani Dara Syam, sudah lama dia tidak melihatnya. Pada waktu bersamaan, di tanah tak bertuan, tidak ada orang karena tidak ada orang lain yang berani datang ke sini. Di hutan perawan ini, orang biasa tidak bisa masuk sama sekali, bukan hanya binatang buas di hutan, tetapi juga karena itu seperti labirin. Perangkat elektronik apapun akan kehilangan fungsinya jika memasuki hutan, dan tidak akan dapat mengetahui arahnya. Bahkan meski teknologi saat ini lebih maju, tidak ada yang dapat mendeteksi area ini dengan lancar, dan bahkan beberapa peristiwa aneh telah terjadi, membuat orang diam-diam menganggap tanah tak bertuan ini sebagai tempat mati yang nyata. Tapi di sini, ada seseorang. Di kedalaman hutan, ada tanah terbuka membukua di kaki gunung. Ketika melihat ke bawah dari atas, Anda tidak dapat melihat apapun. Sebuah kastil tua terletak di sana, tampak sepi dan suram. Di kastil yang redup, sepertinya ada beberapa orang, dan napas yang keluar membuat orang bergidik. Tampaknya ini adalah tempat mati,
Tidak ada orang hidup yang tinggal di sini. Dia kembali. Di koridor, sebuah kata tiba-tiba bergema dan terus bergema. Dia kembali. Dia kembali. Jika mendengar, pasti akan membuat kulit kepala mati rasa. Terlalu mengerikan. Suara serak, sedikit rendah, seolah-olah tenggorokan tersumbat oleh sesuatu, setiap kata bergetar, dan udara bersenandung.